kita memberikan masukan dalam perkara TIFA bahwa sekarang ini seolah-olah pra-peradilan itu menjadi tren. Supaya kita jelas seluruh Indonesia mengerti bahwa ini pekerjaan sia-sia, sudah jelas putusannya ujungnya dibatalkan, kok tetap aja. Nah, berarti ada something wrong dong. Boleh mengajukan, jangankan 5 kali, berapapun kali, tapi guidance-nya sudah ada. Di SEMA itu putusannya sudah ada mengatakan permohonan tidak dapat diterima. Di tengah kisruh dan hakim terasa seperti ambigu, ya, nerima lagi, ini lagi, dan seterusnya, kan perlu ada kepastian hukum. Jadi amicus curiae adalah misi terbesarnya kepastian hukum. Jaksa yang punya hak untuk melaporkan Roy Suryo yang merintangi proses peradilan. Ancaman pidananya berapa? 7 tahun. Pemirsa, selamat datang lagi di Special Interview, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan bintang tamu spesial. Dan hari ini saya kedatangan 2 senior, ngeri-ngeri sedap nih kalau ini ada Bang Egy Sujana, aktivis, lawyer, politisi juga. Wah, komplit pokoknya beliau ini. Aktivis aja. Iya. Lalu di sebelahnya ada Bang Petrus. Nah ini juga nggak main-main ini. Sudah puluhan tahun ya Bang ya? Dari setelah lulus di Universitas Jayabaya, tahun 86 di LBH Jakarta. Sama sama saya. Kami satu kampus. Oh, seangkatan, sekampus juga. Ya. Abang tahun berapa? Tapi 80? Saya 79. Berarti sama Petrus Salesianus. Saya 82 masuk. Oh, jauh adik kelas. Saya junior. Saya junior. Sama-sama Jayabaya. Sama-sama Jayabaya. Iya. Dan sama-sama beliau demonstran. Demonstran dulu. Demonstran juga. Sama bursa. Sama bursa. Iya. Pokoknya Jayabaya banyak demonstran. Oke. Dan ketemu di sini, makanya saya menyambut beliau ini harus beli baju baru nih. Kan lumayan nih biar ngimbangin 2 senior saya ini. Dan ini keren nih, baju keren gak bro? Keren ya. Ya kalau mau beli ya nanti lihat di link bawah inilah. Termasuk itu kacamata ya. Kacamata juga Bang. Nanti kita cantumin semua, pokoknya barang-barang yang ada di sini kita cantumin semua di link. Silakan lihat, kalau berminat ya klik linknya gitu. Ya. Halal itu. Balik ke Abang ini, mungkin teman-teman tanya, kok bisa Bang Egy satu panggung sama Bang Petrus? Ceritanya begini, ketika persoalan hukum kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu dugaan ijazah palsu oleh Roy Suryo itu mulai rumit, banyak orang kesal, suntuk, jenuh karena kok nggak kelar-kelar. Lalu waktu itu ada WA dari Bang Egy mengatakan kita mau melakukan gerakan. Nah sebenarnya itu ada 3 orang ini. Ada Bang DHL, itu juga ada Dengkot Abis. Sayangnya hari ini nggak datang. Mudah-mudahan di kesempatan berikut datang. Lalu ada Bang Petrus. Saya tanya Petrus yang mana nih? Petrus Balapationa. Wah ini masuk barang ini. Ya kan? Kemudian ada Bang Egy. Lalu kemudian mereka membuat semacam apa itu? Surat terbuka atau apa? Nanti kita dengarkan penjelasan mereka. Tapi namanya amicus curiae. Amicus curiae itu kalau secara sederhana itu sahabat pengadilan lah. Ini barang baru mungkin untuk Indonesia, walaupun mungkin ada 1-2 orang atau kelompok pernah melakukan itu, tapi karena kasus ini sangat mencuri perhatian banyak orang, maka apa yang dilakukan oleh ketiga beliau ini yang hadir di sini, Bang Petrus sama Bang Egy, akhirnya juga mendapat perhatian. Nah, kita mau tanya-tanya dengan beliau ini dulu, apa sih itu amicus curiae dan apa pentingnya? Kenapa perlu ada hal-hal seperti itu gitu. Mungkin Bang Petrus bisa sampaikan ke kita dulu. Jadi amicus curiae itu terjemahan harfiahnya sahabat pengadilan yang bisa menyampaikan masukan kepada hakim bagaimana hukum itu harus diterapkan. Bisa karena kekosongan hukum
atau hukum yang ambigu. Oke. Dan itu memberikan masukan kepada hakim supaya bersikap terhadap kekosongan, tetapi para pihak atau amicus curiae itu tidak membela pihak-pihak yang berperkara. Oh, Netral. oke. Semacam pendapat akademisi bahwa Pendapat akademisi. idealnya proses penegakan hukum seperti misalnya kita menyampaikan apa. Lalu banyak masukan-masukan dalam praktek peradilan selama ini, amicus curiae juga dijadikan pertimbangan oleh hakim. Ya, banyak putusan-putusan pidana di mana terdapat semacam ambigu atau kekosongan hukum. Oke. Hakim mendapat masukan-masukan dari literasi-literasi itu supaya hakim tidak salah mengambil keputusan. Karena dalam hukum pidana apabila ada keraguan, teorinya hakim tidak boleh menghukum orang. Maka amicus curiae itu yang misalnya dilakukan oleh Aliansi Anak Bangsa yang ketuanya DHL, teman kita juga, Damai Hari Lubis dan Bang Egy, di mana saya diminta untuk terlibat. Kita memberikan masukan dalam perkara TIFA bahwa sekarang ini seolah-olah pra-peradilan itu menjadi tren. Tetapi saya waktu itu diwawancara oleh salah satu media, saya katakan bahwa pra-peradilan boleh berjilid-jilid. Tetapi karena dalam praktek orang belum bisa membedakan status seseorang dalam proses peradilan. Ketika seseorang dilaporkan di tingkat penyidikan, bisa dalam tahap klarifikasi dia masih terduga atau terperiksa. Lalu ketika setelah pemeriksaan berdasarkan gelar perkara berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sekarang itu diatur dalam pasal 235 KUHP, ada 8 alat bukti, maka bisa ditetapkan statusnya menjadi tersangka. 8 alat bukti. Karena saya ikut membahas ini. Saya ikut membahas di DPR. 8 alat bukti. Kirain saya yang pasal 89 lain lagi. Jadi setelah ditetapkan menjadi tersangka, maka orang itu statusnya boleh berhak mengajukan pra-peradilan. Karena dalam KUHP di pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, pasal 1 butir 15 disebutkan apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili keberatan dari ini yang selama ini orang tidak tegas membedakan dari seorang tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban. Yang berhak hanya itu. Terdakwa tidak ada. Pra-peradilan itu bukan hak terdakwa. Maka kebingungan sekarang ini dalam praktek peradilan antara kasus Dr. Tifa atau Roy itu, orang beranggapan ada statusnya sekarang walaupun berkasnya sudah di pengadilan, dia masih tersangka. Yang menurut saya harus dibedakan. Ketika berkas perkara itu dari penyidik yang statusnya tersangka diserahkan ke penuntut umum tahap P21 memang masih tersangka. Tetapi ketika jaksa penuntut umum sudah membuat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan, di pengadilan itu di register perkara dicatat keterangannya terdakwa walaupun belum disidangkan. Dulu ketika KUHP lama di pasal 82 ayat 4E bunyinya bahwa ketika pra-peradilan itu berjalan dan perkara pokok dilimpahkan maka gugur. Tetapi sekarang trennya bahwa seolah-olah berkas perkara di pengadilan itu statusnya masih tersangka. Padahal di buku besar pengadilan, ada buku besar yang panjangnya 50 cm itu, ada kolom namanya perkara siapa. Di situ di kolom paling atas ditulis terdakwa. Walaupun dia belum disidangkan. Maka kalau di KUHP itu, terdakwa itu adalah orang yang dalam proses penuntutan. Penuntutan itu kan sudah di pengadilan. Jadi sekarang seolah-olah orang memberi pendapat bahwa kalau belum diadili masih tersangka. Salah itu. Berkas perkara yang sudah di pengadilan dan sudah didaftarkan nomor perkaranya, orang itu sudah berubah statusnya terdakwa. Walaupun belum dibuka sidangnya. Maka kalau kita bandingkan dengan pra-peradilan, pra-peradilan itu hak tersangka. Di dalam pra-peradilan tidak pernah ada terdakwa mengajukan pra-peradilan. Baca itu. Pasal 1
butir 15, pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan mengadili keberatan dari tersangka, keluarga tersangka, pelapor atau keluarga pelapor tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, upaya paksa lainnya. Jadi subjeknya yang mengajukan pra-peradilan itu tersangka. Maka ketika dulu ada semacam kekosongan ini, kita bersuara. Mahkamah Agung harus bersikap. Kita minta Mahkamah Agung mengeluarkan suatu perma atau sema dan terjawab pada tanggal 18 Agustus. Di mana pada waktu itu bersamaan juga dengan Pak Egy memasukin amicus curiae untuk besoknya diputuskan. Dan ternyata di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026, Mahkamah Agung memberikan pedoman. Kalau seorang yang berkas perkaranya sudah di pengadilan dan mengajukan pra-peradilan, petunjuknya begini bunyinya. Pengadilan boleh menerima register perkara, boleh menyidangkan, tahap-tahap persidangan boleh dilakukan. Disidangkan, mengajukan bukti, saksi, ahli, sampai kesimpulan. Tapi putusannya di butir C, Mahkamah Agung mengatakan hakim harus memutuskan permohonan tidak dapat diterima. Maka sekarang fenomenanya katanya Roy Suryo mau mengajukan pra-peradilan jilid 5. Nah, itu jadi pertanyaan sekarang. Boleh mengajukan, jangankan 5 kali, berapapun kali, berapa saja. Tapi guidance-nya sudah ada. Di SEMA itu putusannya sudah ada mengatakan permohonan tidak dapat diterima. Maka ketika pihak Dr. Tifa mengatakan mereka ingin mengajukan judicial review dan segala macam atau apalagi, menurut mereka pra-peradilan itu dimajukan sebelum tanggal 18, tidak boleh berlaku surut. Tapi kan belum ada putusan, maka itu bisa diterapkan. Walaupun dia mendaftarkan pra-peradilan sebelum 18 Agustus, tapi ketika di tengah jalan itu keluar peraturan, maka seketika berlaku. Ya itulah. Jadi sekarang seolah-olah ada kekosongan hukum. Menurut saya tidak ada. Ketika KUHP itu dibuat, dan saya bersyukur saya juga diundang untuk berbicara di DPR, khusus waktu itu mengenai 8 alat bukti, yaitu di pasal 235, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, petunjuk itu diganti menjadi pengamatan hakim, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan ini nomor 8. Segala sesuatu apa saja bisa dijadikan bukti sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Jadi perluasan sekali. Jadi bukti apa saja boleh dipakai. Dan itu boleh dipakai oleh jaksa, oleh penasihat hukum, dan boleh oleh hakim. Jadi ketika dibahas dulu itu kita keberatan mengenai alat bukti yang huruf G, nomor 8 itu yang mengatakan segala sesuatu atau apa saja yang dapat dijadikan bukti sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Dan ini dalam praktek saya alami. Ketika saya memegang satu perkara di Mempawah yang terdakwanya dibebas, ya putusan tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi apa saja kita boleh sampaikan di luar materi perkara. Karena itu dibolehkan undang-undang. Keluh kesahnya. Ya, hakim pertimbangkan. Terdakwanya dibebaskan. Jadi tidak terikat kepada bukti yang selama ini di pasal 184 KUHP lama itu yang diperoleh hanya 5. Hanya 5. Tetapi ketika dengan KUHP baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 itu, ada 8 alat bukti, dan yang nomor 8 inilah ditafsirkan macam-macam. Dan itu dipakai dalam praktek peradilan. Boleh digunakan oleh jaksa, misalnya dalam 7 alat bukti, katakanlah yang diperoleh hanya keterangan terdakwa. Saksi yang memberatkan pun tidak ada. Jaksa bisa menyusun dengan versi dia. Dan itu sah. Begitu juga pengacara. Semua alat bukti dia bisa menolak dengan versi menggunakan apa saja yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang mungkin di tingkat penyidikan tidak terungkap, di sidang tidak terungkap, tapi dia utarakan dalam pembelaan. Nah, begitulah mekanismenya. Luar biasa. Ini mereka tergabung dalam aliansi anak bangsa. Bersama Ustadz Dameh Harilubis. Ustadz Dameh Harilubis dan Habib. Ini senior saya di kampus, Egy Sujana. Saya pembina di situ. Dan entah itu karena kan banyak ada, kalau nggak salah Pradi Bersatu waktu itu sempat
menyampaikan surat kan ke ke Mahkamah Agung juga kalau Ya. tidak salah, supaya ini udah semakin membingungkan. Betul. Dan akhirnya ya desakan ini ada kelompok A, kemudian ada aliansi anak bangsa Dan yang tim Jokowi waktu Iya. itu kita juga keberatan. Akhirnya Mahkamah Agung bersikap. ya mengajukan amicus curiae. Ya. Keluarlah surat Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 nomor 3 tahun 2026 tanggal 18 tanggal Desember. 18 Agustus. 18 Agustus. Oke. Tapi itu kan peraturannya udah jelas, ada surat. Bahkan tanpa surat itu pun sebenarnya di pasal 163 tadi, Iya. yang berhak mengajukan itu kan tersangka. Iya, hanya tersangka. Iya. Jadi Roy Tifa itu sudah tidak. Pemahaman mereka, kalau orang belum diadili, walaupun berkasnya sudah di pengadilan, belum terdakwa. Nah, sekarang kita bisa menyatakan apa? Kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa? Dalam proses penuntutan dan berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, sudah mendapat nomor perkara di pedoman Mahkamah Agung itu, di buku besar pengadilan. Ada buku besar di pengadilan, buku merah itu, panjangnya 50 cm. Di situ ditulis perkaranya siapa, terdakwanya siapa, pasalnya apa, dakwanya apa. Itu ada semua. Ketika dulu masih manual itu kita bisa lihat. Sekarang karena sistemnya Digital. melalui satu pintu, kita tidak punya akses melihat itu. Tapi pengalaman saya sejak jadi pengacara tahun 86, kalau kita datang ke bagian pidana, ya, di ruang pidana itu buku besarnya itu ada semua. Kita cek perkara ini sudah masuk belum. Mereka akan buka. Sekarang kan nggak bisa karena lewat satu pintu. Tapi dulu buku besarnya itu ada. Dan status orang yang dinomorin perkara ini itu diberi judul terdakwa A. Pasalnya apa? Disebutkan. Jaksanya siapa? Hakimnya siapa? Kapan sidangnya? Itu semua ada. Jadi statusnya sudah terdakwa. Hanya tafsiran mereka kan belum diadili, belum buka persidangan. Jadi dia masih tersangka. Status tersangka itu berakhir setelah jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan. Itu bedanya di situ. Dakwaan itu. Iya, dengan namanya dakwaan. Judulnya dakwaan, surat dakwaan. Orang subjeknya kan terdakwa. Bahkan walaupun berkas perkaranya belum dibacakan, tapi di dalam dakwaan itu sudah disebutkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya, berdasarkan pasal sekian, dengan ini mengajukan perkara atas nama apa. Di susunannya. Karena pedoman surat dakwaan itu, ya, kalau dulu di pasal 143 KUHP itu, susunan surat dakwaan itu menyangkut yang paling pertama, identitas terdakwa. Judulnya identitas terdakwa. Nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan. Itu identitas, judulnya identitas terdakwa. Lalu di bawahnya ada keterangan, terdakwa ditahan di tingkat penyidikan kalau ada, di tingkat penuntutan. Nah, itu ada. Jadi judulnya saja terdakwa. Walaupun hakim belum membuka sidang. Tapi dia sendiri statusnya udah terdakwa. Dengan surat dakwaan itu dia sudah terdakwa. Karena di surat dakwaan itu disebutkan identitas terdakwa. Misalnya si A, umur, pekerjaan, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan seterusnya. Itu ada. Jadi jelas sekali itu. Hanya sekarang kan belum dibuka sidang. Jadi masih tersangka. Ini pemahaman yang salah. Ya, ke Bang Egy dulu. Bang, kan Roy pasti tahu ada surat edaran Mahkamah Agung itu. Artinya semua upaya hukum dalam kerangka pra peradilan itu, prapit, artinya kan sesuatu yang sia-sia. Diregistrasi iya, disidangkan iya, tapi di situ jelas dikatakan keputusannya, amar putusannya ditolak. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Dibutir C. Iya, kan ada 3 itu. Bahasa lainnya ditolak. Iya. Bahasanya ditolak kan. Tapi Roy masih mengajukan prapit kelima. Ini artinya apa, Bang? Kalau dalam konteks hukum. Lu tahu bahwa apa yang akan diajukan itu tidak akan mencapai tujuan lah kalau istilah kita gitu. Tapi masih lu ajukan. Itu artinya apa, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua ya. Saya selalu
Kalau di sini kan mendasari postulat berpikir saya Al-Quran ya, Ya, tapi tidak cocokologi, cuma betul. persepsi yang jelas dalam mentadaburinya. Itu nanti bisa dilihat surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya 53. Itu statement dari Nabi Yusuf. Wama ubariyu nafsi. Aku tidak bebas dari kesalahan. Nah, jadi statementnya Nabi Yusuf ini menerangkan bahwa dia bisa salah gitu. Atau manusia bisa salah. Dalam perspektif sekalipun dia Nabi. Kecuali kalau Nabi Muhammad lain lagi ayatnya. Ada di Al-Maidah ayat 15 yang menyatakan kesempurnaannya. Tapi ini bicara proses dalam konteks Roy Tifa ya. Itu dari wama ubariu nafs, bahwa dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan. Satu fujur kepada hal-hal yang buruk ya, karena dorongan hawa nafsu. Yang kedua takwa kepada hal-hal yang baik. Nah, dalam konteks pertanyaan kepada Roy tidak bermaksud menuduh, apalagi sok tahu hati manusia. Nggak ada yang tahu. Wa ijamar itu, wa nafsin itu Allah lah yang menyembuhkanlah segala penyakit kalau ada penyakit hati ya. Itu poinnya adalah kalau mau bahasa singkatnya bebal gitu aja lah. Ya, mau apa lagi? Karena logikanya sudah jelas Sema nomor 3 itu Ya. ujung ceritanya mau apapun ditolak. Ujung cerita terus Ya. mau ngapain? Mau ngapain gitu loh. Atau bahasa Sunda ya rek naon lah. Jadi kok begitu? Atau mau apa lagi? Apalagi bahasa-bahasa daerah lain yang bisa diungkap lah. Supaya kita jelas seluruh Indonesia mengerti bahwa ini pekerjaan sia-sia, sudah jelas putusannya ujungnya dibatalkan atau ditolak atau tidak diterima, kok tetap aja. Nah, berarti ada something wrong dong. Apa tuh? Nah, yang saya pahami adalah bahwa sering saya ucapkan juga jauh sebelum ini, ada satu statement Roy yang akan sulit dipertanggungjawabkan tentang 99,99%. Itu statement dia loh. Ijazah Jokowi palsu. Kan pertanyaan mendalamnya bagi kita yang intelektual, lembaga mana yang menyatakan untuk itu? Apakah inisiatif Roy sendiri? Hasil penelitian-penelitian yang seperti apa? Data-data lain pendukungnya apa? Laboratorium kriminal mana yang menyatakan itu? Kalaupun ada, kok tinggal 0,1? 0,1 itu kalau desimal matematik itu sama dengan 100%. Ya. Kalau ngerti matematik. Ya dong, 99,99% kan tinggal 0,1. Ya desimalnya jadi 100% palsu. Nah, pertanyaannya, Roy berani ngomong begitu, pertanggungjawabannya apa? Apa alat bukti pendukung dan lain sebagainya, dan juga alat banding. Karena kita bilang ini palsu, harus bisa ini asli. Dari pabrik yang sama. Iya dong, itu fokus. Kalau yang dimaksud ijazah ya dari UGM, Ya. kan begitu. Sementara UGM sudah menyatakan. Jadi bagi saya, jangan juga dipahami kita jadi bela Jokowi, enggak. Kan udah dibilang sampai terjadi. Kita tidak berpihak. Yep. Maka pakai nama aliansi anak bangsa ini non muslim, saya muslim dan lain-lain lagi. Yang mudah-mudahan katanya nanti jadi sekjen nanti. Ya. Itu DHL sebagai ketum. Jadi poin pentingnya kita untuk anak bangsa. Jangan hukum ini dipakai menjadi alat untuk berbuat yang tidak semestinya dilakukan oleh siapapun. Satu kata kunci lagi. Manusia boleh salah seperti tadi Nabi Yusuf kan. Tapi yang nggak boleh buat manusia itu bohong. Manusia itu nggak boleh bohong. Haram keras sebentar. Maka salah satu elemen munafik adalah kebohongan. Kalau ngomong bohong. Nah, jadi bicara unsur penyakit hati bisa terjadi pada siapa saja asal
ada unsur yang sudah jelas kebohongannya. Saya berani memastikan secara ilmu hukum nih, 99,9% palsu itu bohong. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau ada, hebat sekali karena udah desimalnya 100% tuh. Tanpa ada laboratorium, tanpa ada penyertaan dari lembaga yang berkompetens atau punya kepentingan dan lain sebagainya. Itu sulit itu. Nah, kenapa kita pakai amicus curiae? Karena waktu itu kan belum lahir SEMA ini. Ya, kita 1 minggu sebelum itu saya dengan Pak Jenderal Ricky Sitohang ya, pernah juga podcast, dia yang ajukan tentang perma istilahnya. Nah, saya ajukan amicus. Baru saya gagas, saya panggil ini ngobrol-ngobrol. Setuju, benar. Kenapa? Karena ini kepentingan bangsanya luar biasa. Apa? Di tengah kisruh dan hakim terasa seperti ambigu, ya, nerima lagi, ini lagi, dan seterusnya. Kan perlu ada kepastian hukum. Jadi amicus curiae adalah misi terbesarnya kepastian hukum. Kedua, manfaat hukum. Ketiga, tujuan hukum, yaitu keadilan. Jadi inilah fungsi hukum dibuat, adanya manfaat, adanya kepastian, adanya keadilan. Nah, dengan muncul SEMA, itu hasil produk dari upaya perjuangan. Kita tidak bermaksud mengklaim, tapi kan lihat dari urutan waktu bagaimana. Kita lebih dulu kok yang menghasilkan. Nah, sebagai sahabat pengabdilan, walaupun nih, andai kata tidak lahir SEMA, andai kata kita sebagai sahabat pengadilan, itu harusnya menjadi nanti pertimbangan, itu di dalam putusan hakim. Nggak boleh enggak, karena ini dimajukannya resmi. Kami datang mendaftar segala macam untuk kemudian hakim harus bacakan dalam konteks. Yaitu harusnya ada kepastian hukum tadi. Nah, manfaat hukum dan tujuan keadilannya. Maka tujuan hukum dalam konteks keadilan ini itu buat semua pihak juga. Bukan cuma buat Jokowi, tapi buat Roy juga, Tifa juga. Jangan diperlakukan juga dia sewenang-wenang, dikasih PHP, boleh perapit, tapi ujungnya ditolak. Itu kan tidak bagus, nggak ada kepastian hukum. Tapi dengan lahirnya SEMA, kepastian hukum sudah ada. Nah, pertanyaan Anda tadi berkait kenapa tetap juga ngajukan, ya bebal saja, udah tahu nggak benar kok dikerjain juga, itu bagaimana coba, ya. Nah, yang kedua, konteks tadi terdakwa, kalau mau juga jujur kita ikuti semua peristiwa ini, bahwa menurut KUHP yang lama, ya, kalau pokok perkara telah masuk ke pengadilan atau diperadilankan, maka pra-peradilan tidak boleh. Itu strict, itu tidak boleh. Nah, tapi di KUHP yang baru tidak ada klausul itu, sehingga ada celah hukum gitu loh. Ada celah hukum untuk bisa berkali-kali. Tapi tetap lupa dalam segi ilmu hukum ada dua pendekatannya. Satu, logika hukum yang nggak bisa diotak-atik tadi, ya. Yang keduanya adalah pasal-pasal yang tertera dituduhkan kepada si tersangka. Misalnya ada 9 pasal, ya paling mungkin 9 kali prapit, paling mungkin. Nggak boleh memprapit sesuatu yang di luar yang dituduhkan. Bagaimana caranya? Tuh. Yang kedua, dalam konteks Tifa lebih aneh lagi. Dia sudah maju seduluan pokok perkaranya. Kok malah setback minta prapit? Tapi sebelumnya bilang mau hijrah, nggak mau tahu lagi urusan itu. Jadi sangat luar biasa, complicated ya gitu loh. Maka dalam segi moral, saya sitir ayat tadi, ingatlah memang ada kecenderungan manusia itu berbuat buruk. Tapi yang bisa mengimbangi adalah rasa ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsi dari hati nurani, fungsi dari akal sehat, ya, untuk mampu mempertimbangkan tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak mengurangi hormat dengan saudara Roy. Kalau akal sehatnya digunakan, hati nuraninya digunakan, ya sudahlah. Dia dalam bahasa umumnya ya udah jadi pecundang, ya sudah, jangan terus nggak terima sebagai pecundang itu loh. Ya mau terus, ya nggak bisa, orang ada peraturannya. Bagaimana hakim mau melanggar SEMA? Nggak bisa. Saya kira itu poin pentingnya. Kemudian yang jadi pertanyaan kita waktu itu, Bang,
waktu aku baca SEMA itu, kenapa di poin C itu tidak langsung strict gitu, bahwa ketika kondisinya seperti yang digambarkan di poin C itu, bahwa ketika kasus sudah dilimpahkan dan sudah didaftarkan gitu ya Pak ya. Kenapa nggak bilang aja tidak ada lagi prapit? Ya, itu Artinya kalau kan jadi ya, peluang untuk mengajukan itu kan tetap ada. Kalau orang-orang seperti Bang Roy yang tadi Bang Egi bilang sudah bebal itu, ya kan akhirnya mereka kan melihat oh ini jadi kayak upaya untuk mengulur waktu itu tetap ada gitu. iya, tapi kan dia harus lihat endingnya dong. Kan endingnya sudah dijelaskan dalam poin C tadi dari SEMA nomor 3, ditolak, tidak dapat diterima. Walaupun sudah didaftarkan, disidangkan dan lain sebagainya, ditolak. Nah kalau ngerti ilmu logika hukum yang memiliki kepastian hukum, ini namanya kepastian hukum, ya dia nggak bakal lagi prapit. Nah, kenapa demikian? Saya tidak tahu persis, karena itu urusan Mahkamah Agung toh. Tapi secara ilmu hukum, saya bisa duga adalah karena di dalam teori hukum yang ajasnya tentang cepat, sederhana, gitu ya, berbiaya murah, itu nggak ada klausul pengadilan menolak perkara itu. Ya. Apa yang diajukan harus dilayani Diproses gitu dulu. loh. Itu juga mungkin psikologi kondisi objektifnya itu. Tapi mengapa dan selanjutnya lebih tepat ya orang Mahkamah Agung yang bisa jelaskan. Tapi saya kira itu udah nggak penting lagi ditanyakan. Karena apa? Karena sudah jelas endingnya pasti ditolak. Betul. Tinggal kepada orangnya itu bebal nggak, masih lagi mau, ya ujungnya ditolak lagi coba untuk apa coba? Nah, ada celah hukum di sini. Ini saya juga termasuk kritik seperti Anda kepada Mahkamah Agung. Kenapa nggak jelas begitu? Ini kan termasuk kurang jelas gitu. Karena Tidak tegas. iya. Karena gini, peluang hukumnya apa? Boleh disidangkan. Iya. Artinya apa? Ada dimensi waktu yang dibuang. Iya. Buying time-nya itu ada di situ. Gitu. Betul. Ini yang dimanfaatkan oleh Roy. Dia terus saja meskipun bobol. Akhirnya apa? Terus gak pernah sidang perkara utama. Itu kelemahannya SEMA nomor 3 itu. Kalau boleh saya kritik. Karena ada peluang untuk bisa disidangkan. Yeah. Kemudian tetap didaftarkan, diterima. Ya toh? Walaupun ujungnya ditolak, dia tahu. Nanti dia prapit lagi. Kan boleh. Makanya betul kata Antum atau Vincent, harusnya tegas tuh perma itu. Bahwa ke depan lagi untuk prapit cukup sekali, tapi integritas semuanya. Yeah. Ya, terintegritas, masuk semuanya apa yang jadi persoalan. Harus dipikirin baik-baik. Sekali saja. Seperti jaksa diberi peluang oleh undang-undang Untuk pasal 75 ayat 4 sekali saja memperbaiki dakwaan. Nah, jadi gitu poin pentingnya. Ya, oke. Karena ini oke lah kalau untuk kasus Roy kita udah paham misalnya kan. Tapi ini kan bisa dimanfaatin oleh perkara lain, di perkara lain Bang. Misalnya perkara korupsi dengan Jadi begini ya. terdakwa tersangka Mengapa ditahan. saya mempunyai dugaan. Mengapa Mahkamah Agung tidak secara tegas mengatakan pendaftaran pra peradilan ditolak? Karena Mahkamah Agung pasti mempertimbangkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Itu yang tadi saya bilang. Yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Ya itu. Karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi apa saja yang dimasukkan ke pengadilan harus diterima dan diproses. Itu pertimbangannya. Jadi di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Jadi contoh orang mendaftarkan perkara yang tanda petik sangat lemah, pihaknya tidak jelas, yang penting ada nomornya. Nah, ini mungkin pertimbangannya. Yang kedua, mengapa Mahkamah Agung tidak secara tegas mengatakan pendaftaran pra peradilan itu ditolak? Karena di KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pasal tentang pra peradilan itu jelas. Ketika pra peradilan diajukan, pokok perkara tidak boleh disidangkan. Ada itu. Jadi Mahkamah Agung sendiri tidak mau melampaui ketentuan itu dalam KUHP. Maka Mahkamah Agung mengambil posisi aman. Ya diproses saja. Ya, tapi itu berdampak serius memang juga. Berdampak. Tetapi pertimbangan Mahkamah Agung yang saya mungkin bisa tarik adalah, pertama, Mahkamah Agung kenapa tidak secara tegas mengatakan
udah langsung ditolak. Ya, itu maunya Takutnya kita. Mahkamah Agung dituduh melanggar ya pasal yang dalam KUHP tentang pra-peradilan yang kira-kira bunyinya begini. Ketika pra-peradilan diajukan, perkara pokok tidak boleh disidangkan. Itu ada. Kalau alasan Kalau sekarang- Brother Petrus takut tuduhan itu sangat tidak intelektual gitu. Menurut saya, maaf ya. Ya. Kenapa takut? Orang di Mahkamah Agung kok dia punya kewenangan dalam operasionalisasi hukum. Dia harus, apalagi hakim itu punya azas progresivitas, Betul. harus menemukan hukum. Nah, dalam amicus curiae itu saya ajukan menemukan hukumnya. Bahwa hakim punya hak menemukan hukum. Jadi kenapa takut dituduh gitu loh. Betul. Jadi karena di KUHP itu pasal mengenai pra-peradilan itu intinya begini. Ketika seseorang mengajukan pra-peradilan, maka perkara pokok tidak boleh disidangkan. Iya, itu tahu. Ada. Nah, Mahkamah Agung tidak mau melanggar itu. Kedua, mengapa Mahkamah Agung tidak buat secara saklek pendaftaran pra-peradilan ditolak? Karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak perkara. Tapi kan itu gini ya, itu jebakan gitu loh. Betul. Dia tidak mau melanggar yang harus disidangkan atau perkara jangan ditolak, tapi dia bikin peraturan ketat di akhir di poin C itu. Ya. Tidak dapat diterima. Itu kan menurut saya aduh Gampang ya. Ya, bukan jadi gampang, jadi dia gampang. mengizinkan Karena gini, Bang, berproses. kemarin diskusi sama jadi kan sia-sia, Bos. ya mau Bang Rifai kan. Ya, betul. Kalau yang dipikirkan itu justru kalau kasus ini kan, kalau Roy kan udah jelas nih kelihatan makin kesini makin mengerucut ke pengadilan. Walaupun jurus zigzag itu Prapit 1 sampai 5 itu tetap dijalankan. Tapi kan yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan terdakwa yang ditahan, Bang? Ketika dia misalnya tersangka korupsi, narkoba, perkara-perkara besar, kasus pembunuhan yang ditahan, lalu dengan taktik Prapit itu akhirnya masa penahanannya habis, dibebaskan dong demi hukum. Nggak, kalau perspektif hukum tidak otomatis begitu. Oh, tidak. Tidak, karena ada masa jeda yang karena pra-peradilan itu. Jadi Oh, nggak oke. dihitung jadinya. Masa ya tahan kan? itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Tapi yang paling penting adalah kita sebut aja kasus Febri misalnya. Ya, mantan Jampitsus. Ini pendekatan hukum itu tidak cuma pasal-pasal. Tadi saya katakan hukum itu intinya adalah moralitas bangsa kita itu disebut menjadi pasal itu, itulah hukum yang isinya moralitas bangsa. Nah, secara moral orang yang korupsi itu tidak benar. Jadi menurut hak moralitas bangsa, Febri itu tidak pantas ngajukin pra-peradilan. Karena udah jelas kok. Apalagi sekarang minta emasnya dibalikin. Ini bagaimana gitu loh. Ya, itu walaupun istrinya punya siapa punya, kenapa taruh di Febri? Itu kan jelas satu akalan-akalan hukum yang tidak baik. Apalagi dalam konteks jeruk makan jeruk. Jaksa kok dikembaliin ke jaksa lagi, bagaimana itu? Nah, terus sekarang ngajukan Prapit. Memang hukum boleh. Tapi ingat dong, kita punya moral bangsa tadi. Itu tadi. Yang ada kecenderungan ikuti hawa nafsu. Sebagaimana Nabi Yusuf tadi. Nggak terbebas dari itu. Apalagi kelas kita manusia biasa begini, bukan Nabi. Nah, ini penting juga sebagai satu pendekatan untuk penegakan hukum yang benar. Jadi jangan lagi terpaku kepada pasal-pasal saja. Kita ini punya nilai-nilai moral. Apalagi kita mengklaim sudah dengan Pancasila. Ya, apakah berperi kemanusiaan yang adil dan beradab? Orang udah korup seperti itu, bahkan triliunan, kemudian berkilo-kilogram emas dan lain sebagainya, kemudian boleh Prapit, kemudian terus malah bebas. Wah, itu kan kurang ajar sangat. Sementara orang maling ayam aja kemarin masih ada yang dibunuh kan. Di Bali apa di mana? Iya, betul. Itu dibunuh, apa coba loh. Tadi saya lihat walau di mana ya tadi, di Wonosobo atau di mana. Ibu gantung anaknya karena nggak bisa ngasih makan, habis dia gantung anaknya terus dia gantung diri. Ada di medsos baru saya lihat. Itu kan amat sangat biadab. Siapa yang harus salahkan? Pemimpin. Ini salah pemimpin. Ya.
Pemimpin dalam konteks negara siapa? Ya kepala negara. Hmm. Kemudian yang ngawasi siapa? DPR. Jadi presiden dan DPR bertanggung jawab terhadap moralitas bangsa ini yang brengseknya luar biasa begitu. Yang membuat kita ini jadi banyak putus asa terhadap persoalan ini. Tapi kalau kita beriman ya enggak, saya sih tetap aja berjuang kan. Cuma kan seperti sia-sia lagi, begini lagi, jatuh begini lagi. Udah 81 tahun Indonesia merdeka. Tapi feedback lagi seperti ini. Ya. Nah, sisi lain dari segi undang-undang Pak ya, undang-undang dasar terutama, saya tidak melihat ada klausul pertanggungjawaban presiden. Saya nggak lihat pasal berapa itu. Untuk persoalan-persoalan hukum. Ya semua namanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Kan kepala negara sisi lain, kepada kepala pemerintahan dia disebut presiden gitu. Ya. Tapi orangnya itu aja kan. Nah, ini pertanyaan seriusnya, pekerjaan yang begitu luas dan lain sebagainya, tapi kok nggak ada endorse untuk pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saran saya, misalnya tanggal 16 Agustus sebagai pidato kenegaraan, itulah entry point untuk adanya pidato pertanggungjawaban presiden per setahun itu. Dan DPR fungsi ngawasinya dong. Ini yang nggak jalan tuh. Bukannya emang itu tradisinya selama ini, Bang? Tapi tanggal 16 itu bukan untuk pidato pertanggungjawaban, cuma buat selfie aja selesai. Nggak ada yang nanya juga, nggak ada yang berani. Siapa yang nanya? Siapa yang apalagi protes? Nggak ada, seremonial aja. Itu kelemahan hukum. Jadi kalau memang kita didengar sebagai aliansi anak bangsa, ini masukan kita untuk negara kita yang lebih baik. Oke. Balik ke tadi Bang, soal Prapito. Ini persoalan hukum kalau kita bicara seperti kita dalamin apa yang disampaikan oleh Bang Egy itu wah bisa berhari-hari gak selesai karena rumit, complicated, saling terkait ini waduh rumit bener. Memang butuh forum khusus itu Bang ya. Nanti mungkin aliansi anak bangsa perlu tuh bikin diskusi itu Bang. Bagaimana mengurai carut marutnya persoalan hukum di kita ini karena di satu sisi misalnya kan contoh ada perkara yang sama, pasal sama, tapi ini beda. Ini vonisnya beda, ini vonisnya beda. Itu persoalan hukum secara umum. Gini Pak, tidak bermaksud sok filosofis ya. Ya. Tapi semua orang juga paham, ikan busuk tuh mulai dari kepala. Oh itu kata-kata Kapolri. Ya, sebelum Kapolri juga udah ada pepatah ini. Tapi dia kutip aja. Kalau boleh track record saya udah ngomong lebih dulu, tapi kan nggak kerekam kalau saya. Iya. Nah jadi poin pentingnya adalah di jaksa siapa? Jaksa Agung. Ini aneh luar biasa. Jam pitsusnya kena sedemikian rupa, Jaksa Agungnya nggak kesinggung dikit pun. Itu kan nggak masuk akal. Nggak mungkin itu. Itu aja contoh sederhana. Jadi sebenarnya selesai dengan kecerdasan kita yang Allah berikan ini dan hati nurani yang bersih ya. Makanya tawaran dari surat Yusuf tadi itu mesti lahir namanya tazkiyah nafs. Tazkiyah itu membersihkan jiwa dan menumbuhkan jiwa. Jadi jiwa kita ini banyak yang kotor dalam iri, dengki, fitnah, hasad dan lain sebagainya. Itu harus banyak zikir ya. Kalau mau begitu insya Allah akan tercerahkan kebijakan-kebijakannya. Kalau Kejaksaan Agung, kepalanya Jaksa Agung punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung imannya ya. Kalau dia muslim ya kepada Allah. Kalau yang lain terserah kepada. Tapi dia bertakwa kepada Tuhannya itu, maka tidak mungkin dibikin peraturan yang enggak. Atau terus berkelah-kelah. Luar biasa berkelok-kelok dan lain sebagainya, complicatednya itu. Rumit. Dalam konteks negara ya kepala negara. Jadi kepala negara ini kalau busuk maka kebijakannya busuk, udah pastilah itu. Nggak boleh lagi itu pembisiknya sih. Saya nggak percaya teori pembisik itu. Saya misalnya ente bisikin saya begini, terus saya kan punya otak. Lu nggak bener lah, nggak usah. Nggak saya bisa begitu. Masa saya terikutin pembisik? Jadi teori pembisik itu jangan itu excuse untuk dia melarikan diri dari satu situasi dia harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi oleh karena itu dalam dialog kita ini anak bangsa ini
kembalilah kita ini betul-betul ke jati diri yang disebut Pancasila itu, menjalankannya dengan ketuhanan yang Maha Esa-nya jalan, kemanusiaan yang adil dan beradabnya jalan, persatuannya jalan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaannya jalan, dan keadilan sosial. Ini udah 5 dasar yang dasar sebenarnya. Dasar. Ini legasi bangsa yang luar biasa, tapi dinafikan, dipecundangi, dan tidak diberlakukan. Dia cuma formalitas saja, 5 sila itu ada. Tapi yang terjadi kan bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terjadi kan keuangan yang maha kuasa. Uang itu fulus. Laisa fulus wa mampus gitu. Itu masalahnya. Turunannya terus lah. Jadi nggak berkemanusiaan, pecah-pecah gitu. Boro-boro dipimpin oleh hikmah. Yang dipimpin oleh duit. Yang dilihat bukan kapasitas, tapi isi tas. Nah, gitu. Lahirlah Senayan yang Lahirlah, masuklah ke Senayan gitu. Ya. Oke, Bang Petrus, ini kan bagaimanapun seberapa fleksibel undang-undang SEMA itu, tapi kan setidaknya udah ada tadi Abang bilang ada koridornya. Kalau kemudian Roy terus melakukan itu, patut diduga dia melakukan obstruction of justice. Ya, jadi dia termasuk, dulu saya kasih pendapat bahwa dia sudah masuk kategori di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, ada pasal yang mengatur tentang perintangan proses peradilan. Ada ya? Pasal berapa tuh? Ada. Saya pernah baca. Isinya bahwa segala upaya yang merintangi proses peradilan itu dipidana. Ya, dulu waktu kita diskusi saya katakan jaksa yang punya hak untuk melaporkan Roy Suryo yang merintangi proses peradilan. Ancaman pidananya berapa? 7 tahun. Sama juga beri keterangan palsu ya? Iya. Jadi perintangan proses peradilan itu ada. Jadi siapa saja yang dianggap merintangi proses peradilan itu dapat dipidana. Dulu ada lawyer tuh kalau nggak salah di kasus. Oh iya, betul. Yang tabrak tiang listrik itu. Tiang listrik tuh. Betul. Iya. Saya lupa namanya. Pokoknya ada masuk ya. Itu dia tabrak tiang listrik itu. Iya, yang belain Setia Novanto kan? Iya, betul. Itu Bakpao itu, yang kasus Bakpao. Betul. Tapi gini bro, ini tidak maksud mendebat ya. Ini kan ilmu. Ada obstruction tadi, upaya menghalangi. Tapi kan ada peluang hukum yang boleh dia begitu. Bagaimana? Saya bacakan, itu makanya kita kritik sama kepada Mahkamah Agung. Saya bacakan mengenai perintangan proses peradilan. Ya. Enggak, kalau dikaitkan dengan kasus Roy menjadi absurd juga. Rancu ya. Gitu. Karena peluang hukumnya ada. Kita bukan belain si Roy, tapi ini ilmu hukum. Betul. Oleh karena itu, dalam konteks amicus juga, ini penting juga ditekankan. Himbauan kepada Bapak Jokowi, ini penting nih, harus hadir di pengadilan, menjelaskan ijazah asli atau tidaknya. Nah, saya bersyukur pernah lihat di satu podcast dia akan hadir, bagus, tapi jangan retorika, ya toh, jangan retorika. Nah, kau kan udah PSI, ingetin tuh. Betul. Ya, harus udah dijamin kok Pak Bang. Objektif. Dia akan hadir. Bagus, tapi itu kan baru faktanya. Kan belum sidang toh. Iya, makanya. Ini saya wanti-wanti. Nanti kalau kemarin kan sebenarnya sidang perkara itu 6, kalau dihitung-hitung waktu itu harusnya Pak Jokowi itu hadir 6 Agustus kalau tidak salah. Ya, kalau jadi di sidang toh. Diundur sidangnya. Nah, kalau ini bisa dimasukin dugaan obstruction. Betul. Kan gini, teori ini ya, Bos. Ya. Kalau 99,90% diduga palsu, desimalnya 100%, harusnya segera dong ke pengadilan. Betul. Harus. Logika hukum yang sederhana tuh nggak mungkin dia menolak dan nggak mungkin cari-cari celah untuk tidak ke pengadilan. Itu poin utama itu. Sisi lain, jika Jokowi tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu, dia nggak mungkin berani juga datang. Ini dia berani datang, yang ini yang nggak mau datang. Roy, itu kan big question kalau buat saya. Tapi sisi lain secara ilmu hukum saya nggak bingung juga. Nah, ini itu makanya saya bacain ayat tadi. Ada kecenderungan hawa nafsu yang menghalang-halangi dia. Karena ada kesalahannya. Dia nggak punya alat bukti. Kalau bicara alat bukti ya. Dalam konteks saksinya siapa? 99,90% itu siapa saksinya?
yang meneliti itu. Kemudian lembaga mana yang nyatakan segitu? Apalagi desimalnya jadi 100%. Lembaga mana? Apa keabsahannya dia ngomong segitu tuh dari mana? Hasil analisa penelitian dia gitu, Bang. Mungkin kumisnya Jokowi yang kurang tuh. Foto. Ya kan harus Iya, jelas, iya. Bos. Nggak boleh nggak jelas. Jadi sebenarnya Prapit ini apa? Mengulur waktu udah pastilah kalau kita lihat ini. Ketakutan untuk masuk pokok perkara atau gimana, Bang? Ya, saya lebih cenderung bukan ketakutan ya, tapi istilahnya itu dia kan kalau dibilang takut nggak mau, gue berani gitu kan. Dia nggak memiliki alat bukti yang memungkinkan untuk itu. Jadi ini celah hukum yang dia pakai untuk menghindari dia masuk pokok perkara. Oke. Itulah bahasa halusnya. Tapi bukankah nanti pokok perkara itu bisa sidangnya bisa dijalankan secara paralel dengan Prapit? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan tadi sudah jelas, kalau KUHP lama, perkara utama masuk, Prapit nggak boleh. Sekarang enggak. Dibalik kalau sekarang ini. Kalau sedang Prapit, perkara utama tidak boleh masuk. Nah, tapi dengan lahirnya SEMA nomor 3, itu harusnya perdebatan itu selesai. Karena tetap Setiap saja Prapit, kalaupun dia Prapit, ujungnya ditolak. Dan di sisi lain, tidak boleh menghalangi perkara utama masuk. Tidak boleh dong. Tapi kelihatannya cepat-cepatan ini, Bang. Karena Roy begitu ke Prapit 4 mau selesai, dia udah daftar Prapit 5. Karena gini, secara ilmu hukum ya, ini pakai logika hukum ya. Coba kalau saya keliru tolong luruskan. Prapit keempat kan tentang cekal. Cekal. Pakai logika yang cerdas menurut saya, tidak bermaksud saya mendikte. Cekal itu, cegah dan tangkal itu untuk keluar negeri, itu adalah turunan dari tersangka. Ya, Jadi harusnya satu paket itu. Ya, Nggak betul. bisa dong, masa tersangkanya tetap exactly dia tersangka, terus Prapitnya nggak boleh, atau dia minta dicabut. Ya nggak bisa dong, bagaimana coba? Logika hukumnya di mana? Tapi itu kan dia, saya udah bilang bebal, nggak mau tahu, dia pakai lagi, kan ujungnya dia tahu udah ditolak. Nanti yang kelima gitu juga, ya. Apalagi kurang pihak, nanti dia mau sih pihak Menkeu masuk ini. Menkeu, Mahkamah Agung, tambah lagi dong pajak, ya. Cuma, Banyak lagi nanti kurang pihaknya. Dia kurangi lagi, dijawab oleh hakim kurang pihak, dia tambah lagi pihak yang dianggap kurang terus. Nah, itu kan satu itikat tidak baik. Tidak baik dalam konteks kebersihan hatinya untuk penegakan hukum yang jujur, benar dan adil. Nah, persoalannya gini, Bang. Siapa yang bisa membaca itikat itu ketika secara hukum itu peluangnya ada? Maksudnya peluangnya ada untuk apa? Kan poin 3 tadi. Tetap daftar di sidang. Oh ya, poin kan? C, poin C. Iya kan? Sementara kan kalau kita kan melihat dari sisi moralnya. Niat dalam hal ini kan. Itikat, intensi orang melakukan sesuatu itu apa sih? Sementara kan intensi itu sesuatu yang absurd. Iya. Orang dihukum ngelihatnya yang nyata. Oh, ada kok peluangnya, boleh. Gini. Hukum itu terbentuk ya, atau itu basis utama elemennya itu harus mengandung filosofis yang jelas, historis, filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Ini bahan dasar untuk jadi hukum gitu, yang ideal begitu. Kalau dulu cuma 3, ya, cuma historis, sosiologis, dan yuridis. Saya tambah 2 poin tentang filosofis dan psikologisnya, itu harus dimasukkan sebagai satu pertimbangan terbentuknya hukum. Nah itu maka kritik saya kepada SEMA, masih ada unsur ketidaktegasan tadi. Artinya membuka peluang tapi jebakan. Ngapain dia buka peluang boleh tapi ujungnya udah dikunci, pasti lo kalah. Ya nggak boleh dong. Itu lebih jolim lagi. Apa namanya, melanggar hak asasi manusia. Itu waduh, itu jebakan nggak benar. Terus kritik saya kepada Mahkamah Agung. Ya, Anda masih bisa ralat lagi, karena gampang keluarin SEMA itu nggak ada susahnya.
nggak perlu sidang-sidang DPR. Saya mah aja keluarin lagi. Nah, Ralat, pertanyaan tambahan. sekarang, Eh. Bang Petrus, kalau misalnya kita bilang Roy ini bisa diduga melakukan obstruction of justice, apa batasannya? Karena di poin C-nya tadi itu sangat terbuka. Iya. Walaupun ujung-ujungnya seperti jebakan Batman nih, Iya. masuk Udah. ditolak, masuk ditolak. Tapi kan Itu tidak ada cuma batasan jumlah di situ. Berapa kali orang harus melakukan ngasih rapi- PHP terbatas. Iya, Jadi terbatas. sepertinya Mahkamah Agung mau menghibur pencari keadilan yang tipe Roy itu, hibur aja, tetapi hasilnya nggak ada. Itu teori saya dong, angin sepoi-sepoi. Angin Iya. sepoi-sepoi. Jadi dibolehkan mendaftarkan pra-peradilan, dibolehkan disidangkan, artinya pemohon boleh mengajukan bukti, saksi, termohon juga boleh mengajukan itu. Tapi kalau seandainya saya di kuasa termohon, saya cukup mengatakan berdasarkan SEMA kami tidak menjawab, kami mohon ditolak. Udah selesai. Jadi tidak perlu pembuktian lagi. Ya, tapi kan untuk yang kasus kemudian boleh lagi. Boleh lagi. Betul. Itu yang dimaksud jebakan, Bu. Jadi Jangan kesannya dah. kayak Masa Mahkamah Agung jebak ngerjain- rakyatnya sendiri gimana? ngerjain hakim ini, Bang. Karena kan dia mau nggak mau dia harus sidang. Hakim harus mengadili. Persoalannya yang ngerjain hakim ini Roy atau Mahkamah Agung? Ya Roy yang ini mencoba terus toh. Karena Mencoba- Mahkamah Agung menciptakan peluang Iya. untuk di ini kan. Mahkamah Agung memang Entry point-nya Roy. Roy. Tapi Mahkamah Agung tidak cermat menjawabnya. Oh, Harusnya tegas dong. kalau Mahkamah Agung langsung menolak, Ah, kekhawatiran Mahkamah Agung kan karena di Enggak, kuhapnya kekhawatirannya itu, tidak berdasar. oke. di Mau kuhap apa? itu bunyinya mengatakan ketika pra-peradilan sedang diajukan, pokok perkara tidak boleh disidangkan. Nah, persoalannya Roy selalu ini estafet itu. Maksudnya begitu ini mau diputuskan, Ya karena dia Ini tahu itu udah celah didaftar, hukum. Tapi jadi pertimbangan kayak roda hakim, tank dia itu. nggak ada pertimbangan putusnya. hakim di Dwi Putro itu bagus. Bahwa Roy selain berdasarkan SEMA, legal standingnya untuk mengajukan pra-peradilan itu sudah tidak ada. Iya, Karena dia sudah terdakwa. terdakwa. Iya. Jadi saya menafsirkan hakim itu sudah sangat membedakan tersangkanya kapan, terdakwanya kapan. Oke. Jadi di putusan hakim Dwi Putro yang dalam perkara Tapi tempat. Roy itu mengatakan permohonan ditolak karena Oh. legal standingnya sebagai tersangka sudah tidak ada Sudah lagi. selesai. Tapi gini bos, kelemahannya Hmm. itu pendapat, Mm-mm. bukan pasal. Ya. Kalau ini pasal bos, Oke. yang membolehkan dia Bukan itu. tadi yang Pendapat itu, kayak saya berpendapat bisa. di pasal Tapi 1, apa pendapat saya diikutin? Ya Nah, nggak bisa di lah. pasal belum tentu. 163 tadi, Bang Egi. Iya justru itu pasal tadi yang sama Sema, nomor sema. 3 poin C menyatakan akan ditutup atau Ya. ujungnya tidak diterima, itu kan kepastian. Ya. Ya kan? Tapi karena sisi lainnya tidak bermaksud saya mau dia kebebalan seseorangnya ini tetap mau ngajuin hanya penting untuk bisa menghindari. Ya. Dia bisa ngajuin berapi terus gitu loh, Bos. Tapi dengan putusan hakim tunggal Dwi Putro itu Hmm. sudah mengunci tentang terminologi siapa yang berhak mengajukan pra-peradilan. Itu perapit keempat ya? Ya, Berapa tempat? dalam Udah ditutup pertimbangan dalam pertimbangan hakim itu Tidak selain lagi. menunjuk SEMA, hakim mengatakan Tidak lagi terdakwa. dia sekarang statusnya bukan tersangka. Tersangka. Hakim merujuk kepada Jadi pasal 1 butir 15 KUHAP. Bawa. 163. Bukan, pasal Oke. 1 butir 15 KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Pra-peradilan itu diajukan oleh tersangka. tidak boleh oleh terdakwa. Ya, bunyinya begini. Dicari di dalam pengertian itu tidak ada kata terdakwa. Pra-peradilan itu diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban. Hanya 4 pihak ini. Terdakwa tidak ada ruang di situ. Maka hakim pertimbangkan. Dia statusnya sekarang bukan tersangka. Itu benar. Sekarang pertanyaan saya nih, Mas. Ah. Apabila Roy mau ngajuin lagi perapit 5 gitu? Tetap aja karena dia bukan tersangka. Iya, tapi Ditolak. tetap dilakukan. Tetap diterima. Tetap diterima. Ah, itu maksud saya. Karena Kan Mahkamah Agung jebakannya juga, di situ. ya Mahkamah Agung juga serba salah toh. Iya. Kalau Mahkamah Agung langsung melarang, Iya. itu melanggar undang-undang. Kalau menurut saya, Kehakiman. Iya. gini bos, kalau bicara tentang Banyak- Mahkamah Agung banyak takut ini disalahin ya, itu nggak Bang, ya. benar. Banyak bertolak belakang. Betul. Kalau Sementara semua tadi- ahli itu kan iya punya pandangan. Kalau saya misalnya di pihak Roy mengatakan kalau Mahkamah kita mendaftarkan pra-peradilan lalu hakim atau di kepanitiaan langsung menolak,
Kan sudah melanggar kehakiman. undang-undang. Ya. Orang mau daftar perkara kenapa ditolak? Oke. Itu nggak boleh. Iya, tapi udah diterima, dimatiin. Udah diterima, dikasih nomor Nggak, ini perkara. menarik, Memang Saudara. menarik. Menarik, ya. Dikasih nomor perkara. Hakim Lucu, mengatakan lucu. diregister, disidangkan, disidangkan, pembuktian, ujung jawab ditolak. Amar putusannya berbunyi tidak permohonan dapat ditolak diterima. atau tidak dapat diterima. Nah, itu apa kalau bukan jebakan? Itu toh. Jadi Mahkamah Agung memang sangat memahami. banyak hal yang bertolak belakang. Misalnya tadi dengan putusan pertama itu kan yang abang sebutkan, kan sudah jelas kalau lu udah terdakwa nggak Tidak boleh. boleh. Ya. Tapi di sini kalau perkara prapit diajukan ketika pokok perkara sudah dilimpahkan, Ya. maka diterima, diregistrasi, Ya. disidangkan. Tadi Padahal ini kan putusannya. statusnya udah terdakwa ini Ya. kan bang? Itu yang tadi saya tanya, di kan. formulasinya Iya, SEMA ini kan betul, status terdakwa. Sementara undang-undang di sini kan yang berhak mengajukan prapit itu hanya tersangka. Tersangka, betul. Nah SEMA ini posisinya udah terdakwa orang ini kan bang ya. Ya, makanya Jadi tabrak. Mahkamah Agung itu juga tegas bahwa yang mengajukan itu tersangka. Yang selama ini pemahaman Roy itu dia masih tersangka. Alasan dia karena belum disidangkan. Nah, sekarang kan Roy juga udah pasti ngerti dong Ya. bahwa dia terdakwa. Atau Tapi setidaknya dia lawyernya tidak, lah, Bang. dia tidak mau tahu, dia tetap punya hak untuk majuin lagi. Jadi tafsirnya Majuin mengatakan lagi. saya belum terdakwa karena dakwaan belum dibacakan. Padahal di berkasnya itu namanya surat dakwaan. Iya. Duduknya pun di tempat terdakwa. Duduknya juga di situ, di Terdakwa. depan hakim. Masa di Kalau belakang begitu, penonton. Siapa yang bisa menegaskan ini bang? Karena Roy ini udah terdakwa, lu nggak boleh lagi ngaju-ngajuin. Contohnya Hakim, contoh di hakim. dalam putusan pra peradilan itu. Oh putusan itu. Putusan Hakim Dewi Putro kemarin Iya. itu menyatakan bahwa legal standing dia untuk mengajukan pra peradilan Sudah nggak ada. sudah tidak ada. Karena dia Nah, terdakwa. apakah itu bisa jadi senjata atau dasar untuk membatalkan prapit-prapit selanjutnya? Ya, Bisa. kalau pendaftaran boleh. Ini masalahnya dia Oh, boleh iya. mendaftar. Tapi Dia juga boleh bisa. mendaftar. Bro. Boleh mendaftar. Bisa juga. Hmm. Karena kalau sudah berupa putusan, itu namanya bisa jadi jurisprudensi. Jurisprudensi. Nah, kalau sudah jurisprudensi dipakai, bisa hakim aja sendiri. Nggak bisa lagi lo prapit lo. Gitu. Berarti Kalau dia hakim yang benar, tegas. yang benar. membuat temuan hukum, begitu dibuka, dia langsung Langsung tolak. menyatakan, you tidak mempunyai hak mengajukan pra peradilan Karena berdasarkan bla 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 bla. Nah. Sidang saya tutup. Selesai. Itu yang saya maksud. Bisa toh. Bisa. 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 Kalau hakim yang mau secara tegas mengatakan, Artinya tidak. sidang perkara pra peradilan disebutkan nomornya, Hmm. atas nama pemohon, Ya. disebutkan namanya dengan termohon. Lalu hakim langsung menyatakan, tidak ada agenda pembacaan permohonan. Berdasarkan ketentuan bla bla bla, saya nyatakan permohonan saudara ditolak. Selesai. Jelas kan? Harusnya Clear begitu. kan? Nggak perlu Hakim. seminggu. Nggak sidang. perlu seminggu. Saat itu juga. Jadi ketika sidang dibuka, hadir pemohon, Ya. hadir termohon. Misalnya pemohonnya katakanlah Roy, lalu termohonnya entah Polda atau apalah atau kejaksaan. Ya. Hukum acaranya kan ketika sidang pertama kan Membolehkan. pembacaan permohonan. Tapi kalau hakim yang Tegas. mau buat terobosan, sidang dibuka, saudara pemohon hadir, termohon hadir. Sekarang saya memutuskan bahwa permohonan saudara berdasarkan perma atau sema segala macam, permohonan saudara saya tidak sidangkan, saya tolak. Selesai. Oke. Tambah dong jurisprudensi. Iya, harusnya begitu. Tambah jurisprudensi. Karena buat apa dibuka sidang tapi hasilnya sudah Ya. ketahuan. Iya. Itu sangat Ah, buang-buang itu- waktu, buang itu duit. yang jadi juga. Jadi hakim Itu harus tadi, Bang. membuat terobosan. Betul. Ketika dia membuka sidang, Ya. pemohon hadir, termohon hadir. Hukum acara yang biasa, sidang pertama pemohon membacakan Bacakan permohonan. permohonan. Besoknya termohon menyampaikan jawab. Tapi kalau hakim yang mau buat terobosan, begitu dibuka sidang, Ya. pemohon hadir, Karena termohon hadir, pendaftaran jelas ya kan. ya, pemohon hadir, termohon hadir. Saya mempunyai kuasa menyatakan melaksanakan undang-undang, maka berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, permohonan saudara saya tidak proses, sidang ditutup, ditolak. Bro, tidak bermaksud menafikan ya. Ya. Istilah terobosan itu buat politik. Kalau buat hukum jangan. Hukum itu masa terobos-terobos nggak boleh. Hukum itu menemukan hukum. Ya, progresif. Ya. Progresif, Ya. menemukan hukum. Jadi Kalau saya masih ingat terobosan dulu, itu politik. dulu tahun 80-an itu hakim progresif itu Bismar. Hmm. Waktu saya kuliah dulu dia smart hakim dia, smart. Bismar Siregar, Bismar dia hakim Siregar. ketua PN Jakarta Timur itu dalam kasus benda barang apa Yang perempuan dimaksud barang. barang itu itulah dia
seorang pengacara yang menghamili sekretarisnya Dia menyatakan barangnya itu. Nah itu Hakim Bismar Siregar itu. Itu progresivitas. Iya, hakim progresif itu. Itu maksud saya. Makanya dalam pra-peradilan, hakim yang mengadili setiap pendaftaran ROI tetap dibuka dulu. Jadi begitu buka sidang pertama dia langsung mengatakan. Langsung tutup. Iya itu. Berdasarkan SEMA, berdasarkan permohonan saudara sebagai tersangka, saya langsung nyatakan Sidang lagi berdasarkan jurisprudensi. Iya. Kan udah disebut Betul. soalnya udah jadi hukum. sidang perkara ini saya nyatakan ditolak. Karena Anda sudah terdakwa. Karena Anda sudah terdakwa. Seharusnya begitu kan? Adiriku Buat banyak apa? kuncian. Buat apa? Saya kira proses udah clear. pembuktian. Jangan kita juga jadi bebal gitu loh. Udah clear. Sekarang bisa yang ke depan lagi apa Pertanyaannya nih? sekarang, ini kan prapit nih. Kan ada perkara pokok nih, gantung terus nunggu prapit di sini kan. Itu Walaupun makanya. nanti kemudian sidangnya sehari langsung putus, tapi kalau Roy ngajuin lagi, gantung aja terus. Kapan gua Makanya masuk? sekarang kan Kayak begini. di Tanjung Priuk dong. Ini Kalau menurut mau masuk saya, kapal nggak masuk. menurut saya, hakim yang mengadili pokok perkara itu langsung memanggil, menetapkan hari sidang. Iya. Itu suatu progresif juga. Progresif itu. Jadi karena melihat dia mengajukan pra-peradilan terus-menerus, hakim yang berkepentingan di pokok perkara di Jakarta Timur itu langsung menetapkan sidang perkara dia ditetapkan tanggal sekian, jaksa hadirkan. Dan itu tidak melanggar tuh. Tidak melanggar, Iya. karena dia punya wewenang. Ya, karena belum ada soal prapitnya. Iya. Iya betul itu. Jadi hakim di Jakarta Timur buka sidang, panggil dia, saudara terdakwa, sidangkan. Apalagi yang membuat mereka tidak Ya berani itu hakim kita nggak bersikap tahu. progresif seperti itu. Nah, Nah kalau menurut saya karena belum lahir SEMA, jadi Oh, masih ambigu. Oh. Ini kan bicara kita setelah SEMA, hakim segeralah tetapkan kapan sidang perkara utamanya. Udah itu. pokok perkaranya harus segera dibuka. aja. Sidang utama lah atau Iya pokok perkara. betul, pokok Ini perkara. Karena kasihan loh Bang. Saya tadi bilang kayak kita Ya, itu ngantri benar. masuk kapal gitu loh. Pas, Asumsi itu benar sebelum SEMA. eh, Nah kalau SEMA udah SEMA ada, udah keluar, nggak bisa begitu lah. Makanya bisa, hakim ya. yang mengadili perkara di Jakarta Timur itu segera buka sidang aja. Tunggu apa lagi? Oke, ini kuncinya. Iya, kuncinya di hakim Jakarta Timur. Dia bisa bersikap progresif Iya. gitu ya. Itu aja. Sudah melihat putusan hakim Iya. pra-peradilan itu sudah begitu, panggil sidang. Kirim pemberitahuan penetapan hari sidangnya. Tapi jangan lupa, ini juga bisa kacau kalau ada unsur-unsur kekuasaan yang Nah, masuk, ini masalahnya. bayang-bayang politik. Iya, ada orang Ada di balik layar telepon, toh. jangan ini, hakim kita meleot lagi. Iya, susah. betul. Itu aja problem kita nih. Berarti ini perannya sahabat pengadilan ini. Iya, Betul. itulah Ya makanya kan? saya Kalau ingatkan. lawyer, JPU, hakim Udah ini kan bentur. mereka bermain di hukum formal. Iya. Kalau Nah, kita bisa semua. Aliansi Anak Bangsa ini Iya, betul. kemarin udah Makanya ngajuin udah ajukan amicus curiae Iya. dan ada semanya keluar. Iya. Nah, gimana? Ya kalau masih ada telepon-telepon juga, itu yang bebal itu. Nggak ditelepon balik. Apalagi yang telepon yang punya kuasa memindahkan. Oh, ini berat lagi. ya. Berat lagi nih. Repot ini. Repot lagi. Emang abang nggak bisa telepon balik orangnya bang? Ya, ya. Ya, kita tahu diri lah. Belum punya kekuasaan. Ilmu sih Bang bisa. Petrus kita. bisa kali Bang Petrus. Gini Bro, ya, ilmu kekuasaan itu Ya. walaupun si fulan itu berkuasa dengan tanpa ilmu, kita yang profesor, doktor itu punya ilmu tinggi, ya kalah. Segenggam kekuasaan bisa ngalahkan segudang ilmu. Oke. Gitu. Itu Betul ngeri itu, betul. Jadi apa? Makanya jangan jadi berkuasa yang zolim itu. Jadi apa closing statement Bang Egy dan Bang Petrus sekarang terkait lebih luas juga boleh dengan hadirnya aliansi anak bangsa ini yang ini kan baru kasus pertama yang Iya. melakukan itu kan karena ternyata memang hukum kita penegakan hukum kita tuh butuh kekuatan-kekuatan dari luar juga entah supaya paling tidak meminimalisir kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk membuat hukum kita jadi terbola balik gitu loh. Dan kemarin kan terbukti dengan mengajukan amicus curiae, kebetulan ada jawaban dari SEMA, setidaknya memberi sedikit, ada lorong yang lebih jelas sekarang. Kasus ini mau dibawa kemana, walaupun tadi kita diskusi soal poin C itu masih agak terbuka, tapi kan setidaknya ada batasan ya kan. Nah, Silakan. dan bagaimana nanti aliansi anak bangsa ini ke depan, karena banyak sekali Bang proses
penegakan hukum kita yang mendapat sorotan banyak orang. Tadi Bang Egy sempat sebut kasus Febri Adriansyah misalkan. Masih ada banyak lagi kasus-kasus Banyak. lain yang memang kayaknya butuh kekuatan dari luar juga ini. Jadi pengadilan itu harus pertama dia mempunyai keyakinan bahwa hukum yang dia jalankan itu sudah sesuai ketentuan. Tapi ada kalanya hakim juga kan manusia. Ada kelemahan, kekurangan, dan mungkin yang dia pikirkan ada dua hal yang saya soroti. Pertama mengenai jabatan dia nanti jadi sebagai apa. Kedua bisa saja di balik itu menyangkut keselamatan dia. Jadi kita jangan melihat perkara orang besar, hakim yang tampil gagah perkasa ketok palu keras-keras itu, belum tentu dia merasa nyaman mengadili perkara itu. Karena bisa saja menyangkut nasib dia, keluarganya, jabatan, dan bisa saja tentang keselamatan nyawa. gitu. Jadi ada hakim yang begitu bersidang juga dia berpikir ini, yang dihadapi ini siapa? Jangan-jangan ada orang besar di balik orang ini. Itu. Lalu keberadaan Aliansi Anak Bangsa itu adalah memberikan masukan, dukungan atau penguatan kepada hakim supaya bertindak dengan benar sesuai aturan dan keadilan. Gitu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hakim juga manusia. Khilaf pasti ada, ketakutan juga pasti ada. Ya, dia memilih yang mana nih? Ya. Berani-berani tapi tanda petik terancam. Kita jangan melihat misalnya hakim Jakarta yang punya kendaraan bisa nyaman di naik mobil. Maaf saja, kita ke daerah, hakim itu naik motor, jalan kaki. Nah, itu kan soal keselamatan dia. Padahal dia mengadili perkara yang sangat berisiko. Risiko itu bisa karena orang yang berkuasa atau pihak-pihak yang berperkara. Dari keluarga korban juga ribut. Dari keluarga tersangka atau terdakwa juga ribut. Dia kan serba salah. Jadi saya pengalaman bersidang di daerah. Ada kalanya setelah kita pulang. Sore-sore sama-sama kita duduk-duduk masih nunggu di parkiran. Tahu-tahu hakim yang tadi pakai toga gagah begitu. Naik motor yang mungkin ya bukan motor, harganya yang mungkin di daerah itu yang sangat kecil. Nah itu, bagaimana keselamatan dia di jalan? Belum disogok lagi. Nah itu, jadi ini soal ini juga. Hakim berani nggak? Buat apa saya berani-berani tapi taruhannya nyawa? Makanya banyak putusan yang tegas, yang banci juga ada. Nah itulah, ini hakim itu manusiawi. Karena saya masih ingat seperti dosen saya dulu, Ruslan Saleh. Dia menulis buku namanya Mengadili adalah Pergulatan Kemanusiaan. Ada bukunya itu. Ya, waktu saya kuliah dulu, karena dia dosen hukum pidana, dia menulis buku namanya Mengadili adalah Pergulatan Kemanusiaan. Ada bukunya itu. Bagus. Ya, Pak Egy, itu dosen kami tuh. Profesor Ruslan Saleh. Dia menulis buku Mengadili adalah Pergulatan Kemanusiaan. Nah, dalam konteks buku itu juga ya, ini closingnya, kalau dalam perspektif ajaran Islam, ini amat sangat terselesaikan dengan cepat dan baik. Ada namanya ilmu tauhid dan ilmu syirik. Kalau tauhid itu loyalitasnya tunggal absolut kepada Allah. Loyalitas. Ya, enggak ambigu, enggak samina wa atona. Tunduk, patuh, menyerah total kepada Allah. Lawannya syirik. Syirik itu artinya tercampur. Jadi menduakan bahkan mentigakan Tuhan dengan berbagai variabelnya tadi, ya, ketakutan, penderitaan dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Makanya la ilaha illallah, nggak boleh ada yang kita tuhankan selain Allah. Itu prinsipnya. Nah yang kedua, fokus kepada hakim. Ada hadis menerangkan, majelis hakim kan biasanya 3 tuh. Ini hadisnya menerangkan, dari 3 hakim, potensi masuk neraka 2. Gitu loh. Kenapa? Ya Pak, itu Rasulullah nggak tahu pertimbangannya apa ya. Tapi kok saya lihat kecermatan sampai hari ini kan, majelis kan selalu tiga, kecuali di MK. MK 9. MK 9. Tapi nggak jadi. Tapi poin pentingnya adalah 2 dari 3 ini ya pasti masuk. Kalau hakim MK 9 ya tinggal 8, ya tinggal 1 juga kan.
yang masuk neraka. Tapi yang saya lihat adalah begini. Hakim itu kan dalam memutuskan demi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, demi keadilan. Dan Berdasarkan demikian, ketuhanan. berkat ketuhanan yang Maha Esa itulah yang dijadikan sebagai rasa pertimbangannya. Nah kalau dia benar bertauhid, kan nggak dia pikirin tadi itu mau naik motor jelek kayak apa, kayak hidup susah. Itu udah pilihan kok. Betul. Dia milihnya itu kenapa? Jangan terus jadi excuse dia jadi boleh menyimpang atau boleh disogok atau terima uang dong. Makanya konsekuensi logis dari bertauhid harus tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Konsekuensi logis memilih syirik, mencampur adukan dengan kepentingan duniawi lainnya, dia akan menjadi orang-orang yang musyrik gitu. Jadi oleh karena itu selesai kalau dengan pendekatan hukum Islam ya, closingnya bertakwalah kepada Allah yang benar, dan kita punya misi yang sama semuanya untuk menjadikan Indonesia bertakwa. Insya Allah. Amin. Kalau itu pasti muncul Indonesia emas itu. Jangan Indonesia emas yang di dulu itu materialistik. Jadi hedonis nanti. Gitu? Iya. Nah itu pikiran saya begitu. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Bang Egy, Iya. Om Petrus. Ini mereka ini sebenarnya boleh kita bilang punggawa di dunia hukum karena apa namanya kiprah mereka di dunia hukum itu Iya. sudah gak main-main lah itu tanpa menafikan peran-peran orang lain yang mungkin baru muncul tapi mereka punya seperti tadi Bang Egy bilang orang ini progresif di hukum dan lain-lain, tapi harus diakui jam terbang kadang-kadang itu luar biasa. Karena itu kita tunggu terobosan-terobosan baru lagi dari Aliansi Anak Bangsa. Mudah-mudahan next berikutnya kita bisa ngobrol bertiga sama Bang DHL dan mungkin juga bisa undang yang lain juga nanti di sini, nanti kita coba diskusi. Karena soal hukum ini kalau mau diurut-urut, kenapa banyak persoalan jadi rumit di negara ini sebenarnya ujung-ujungnya di penegakan hukum itu. Karena itu kita salut sekali dan saya sangat hormat kepada teman-teman lawyer yang benar-benar berdiri tegak lurus menegakkan kebenaran dan keadilan di jalur hukum. Karena coba lihat kasus korupsi, kenapa nggak jalan? Karena ya penegakan hukumnya nggak jalan. Persoalan MBG, sekarang lagi ribut juga Kopdes Merah Putih, ketidakpuasan masyarakat yang kemudian ada isu demo 27 Agustus dan lain-lain. Saya pikir akar persoalannya itu soal penegakan hukum di negara ini. Dan kita kan menganut ada adagium yang bilang ya hukum itu panglima. Jadi kalau panglimanya tumbang ya prajurit, algojo dan lain-lain ke bawahnya akan tumbang semua. Dan sama juga tadi ikan busuk. Ikan busuk dari kepala ya kan. Kalau hukum adalah panglima, kalau panglimanya busuk ya repot mengurus. Jadi kayak benang kusut, susah mengurainya. Itu bahkan dalam kasus yang paling sederhana seperti kasus ijazah saja, karena ya tadi penegakan hukumnya tidak benar-benar tegak, akhirnya jadi seperti ini. Banyak orang jenuh, kesal, yang sayangnya membuat masyarakat tidak percaya lagi. Ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum itu tinggi sekali di Indonesia. Dan mudah-mudahan kehadiran Aliansi Anak Bangsa ini dengan kita juga berdoa mereka tetap jernih berpikirnya, jangan sampai besok-besok kita dengar wah udah miring nih Om Petrus nih, udah miring nih Bang Egy. Kalau kita percaya kita jadi miring dan lain sebagainya, ada disuap menjadi Aliansi Anak. Dan tentu penampilannya sangat kaya raya ya. Oke, begitu pemirsa. Intinya dalam hal penegakan hukum memang ketegasan, kejujuran itu hal yang paling penting. Dan sekali lagi keberanian, karena tidak boleh hukum ditakut-takuti, apalagi penegak hukum tidak boleh takut terhadap siapapun kalau yang ditujukan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.